Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, saya masih membahas terkait dengan pembayaran tukin khusus dosen-dosen yang memperjuangkan hal ini. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya yaitu dalam hal tukin. Nah, informasi yang menarik yang akan saya sampaikan itu adalah anggaran tukin dosen ASN itu pada akhirnya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nah, yang menjadi apa yang harus kita lakukan itu adalah kita harus mengawal pencairan yang menurut beberapa teman-teman itu tinggal selangkah lagi nih cairan tukin itu akan direalisasikan. Nah, tentu ini berita yang akan saya sampaikan ke teman-teman dosen, khususnya untuk teman-teman dosen ASN. Nah, jadi ini tentu merupakan kabar yang menggembirakan ya, atau kabar yang baru bagi seputar dunia pendidikan. Lihat ya dari akar permasalahannya, di mana pada tahun 2015 setelah diterbitkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, struktur pendapatan ASN itu mengalami perubahan. Nah, bagi tenaga administrasi, struktur pendapatan ini menjadi lebih sederhana, yakni mereka terdiri hanya cuma mendapatkan gaji pokok dan tunjangan kinerja, seperti itu. Nah, namun berbeda halnya untuk dosen ASN, di mana struktur pendapatan mereka ini terdiri dari gaji pokok, kemudian tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di channel YouTube-nya Antara itu, di situ ada wawancara dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebenarnya isunya dosen itu tidak mendapatkan tukin gitu ya, isunya gitu. Meskipun sebenarnya di dalam undang-undang tahun 2015 itu menyebutkan bahwa ASN itu mendapatkan tunjangan kinerja dan juga gaji pokok. Tetapi yang namanya ASN itu adalah salah satunya adalah dosen. Itu permasalahannya di situ gitu. Nah, oleh karena itu mereka berasumsi teman-teman dosen itu adalah, nah karena mereka adalah bagian dari ASN, maka mereka juga sepertinya harus juga mendapatkan tukin. Dan saya mendukung penuh kalau semestinya juga terlepas dari dosen ataupun tidak, kalau ASN terlebih dari dia adalah sebagai dosen, maka dia semestinya harus mendapatkan tukin gitu ya. Nah, perbedaan ini terletak pada cara kinerja dosen yang diukur. Jadi tidak sama dengan dosen atau tenaga administrasi ya. Nah, masalah muncul karena banyak dosen yang belum memiliki sertifikasi dosen sehingga mereka tidak berhak menerima tunjangan profesi. Nah, akibatnya mereka menuntut adanya tunjangan kinerja sebagai penggantinya gitu. Nah, sayangnya selama bertahun-tahun tuntutan ini belum menemui titik terang. Nah, banyak dosen yang merasa tidak diperlakukan adil, terutama karena pekerjaan mereka yang sangat vital dalam mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Ya, kita dituntut untuk inilah itu mengikuti segala peraturan yang ada, tetapi kita tidak mendapatkan penghargaan yang layak gitu. Nah, kini ada kabar baik nih terkait dengan patut yang harus kita sambut terkait dengan tukin ini, di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu telah menyetujui anggaran tunjangan kinerja bagi dosen ASN. Dari total pengajuan anggaran yang sebelumnya itu adalah 10 triliun, yang disetujui itu hanya 2,5 triliun untuk tahap pencairan pertama. Ya gitu, jadi ada mungkin tahap-tahap pencairan yang berikutnya gitu. Nah, meski anggaran sudah disetujui, tentu proses pencairan ini tidak bisa dilakukan begitu saja Bapak Ibu. Ingat ya, di garis merahi. Jadi meskipun anggaran ini sudah disetujui, tetapi proses pencairannya itu tidak begitu saja akan dilakukan. Nah, masih ada satu langkah krusial yang harus ditempuh, yaitu penerbitan peraturan presiden atau perpres ya, di mana perpres ini nantinya akan menjadi landasan hukum yang mengatur teknis pencairan tukin, termasuk siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana mekanisme pembayaran dilakukan gitu. Nah, di sisi yang lain itu ada peran dan upaya sebenarnya dari bantuan DPR ya, di mana peran DPR ini dalam mendorong percepatan pencairan ini sangat signifikan, di mana Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan
secara aktif mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan hambatan administratif ini. Nah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI secara tegas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penerbitan Perpres. Nah, menurutnya ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap hak dosen ASN yang selama ini telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, Komisi 10 juga terus melakukan dialog dengan pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk memastikan proses ini berjalan tanpa kendala. Kalau kita lihat bahwa mengapa Tukin ini sangat penting, ya tentu kita tidak perlu berdebat lagi ya seberapa pentingnya sebenarnya Tukin ini. Ya jawabannya sebenarnya sederhana. Dosen adalah pilar utama pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar, tetapi juga melakukan penelitian pengabdian masyarakat. Coba kita bandingkan ya dengan tenaga-tenaga ASN yang bukan dosen. Mereka hanya cuma melakukan kegiatan administrasi, tetapi mereka mendapatkan Tukin. Itu yang pertama. Kemudian coba misalnya di BRIN. Di BRIN itu ya mereka cuma fokus melakukan eksperimen, riset gitu, tapi mereka juga mendapatkan Tukin. Nah, di Indonesia dosen-dosen itu harus bersifat superior gitu ya, kayak seperti superhero gitu. Jadi teman-teman yang ingin menjadi dosen itu berpikir lagi, karena yang harus dilakukan itu adalah mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian, menulis paper-paper yang harus dipublikasikan ke jurnal-jurnal internasional ataupun nasional gitu ya. Nah, jadi tunjangan kinerja ini bisa dikatakan adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan negara sebenarnya atas kerja keras mereka. Nah, tanpa dukungan finansial yang memadai, maka motivasi dan kesejahteraan para dosen ini bisa terpengaruh, yang pada akhirnya ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, coba kita lihat harapan dan dampak positifnya. Nah, harapan besar ini pada percepatan penerbitan Perpres agar pencairan Tukin ini dapat segera dilakukan. Dengan terrealisasinya hak ini, para dosen ASN ini diharapkan bisa lebih fokus menjalankan tugas mereka tanpa harus terbebani oleh ketidakpastian finansial. Nah, selain itu, pencairan tunjangan kinerja ini diharapkan memberikan dampak positif pada sektor pendidikan secara keseluruhan. Dengan dukungan yang lebih baik, para dosen ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing pendidikan tinggi Indonesia di kancah global. Tentu ini ada pesan ya untuk kita semua bahwa kita semua memiliki peranan dalam mendukung realisasi ini ya. Untuk pemerintah, percepatan administrasi dan komunikasi lintas kementerian itu sangat penting. Nah, sedangkan untuk DPR, konsistensi dalam mengawasi proses ini perlu juga dijaga. Dan untuk kita semua masyarakat, mari terus kita memberikan dukungan moral kepada para dosen karena mereka adalah garda terdepan dalam membangun generasi emas Indonesia. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita saling sharing informasi. Bapak Ibu bisa berkomentar bebas di kolom chat komentar saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.